Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rahmadani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas video ke-6 dari Al-Quran, yaitu The Story of Quranic Text bab 18-19 dan rekonstruksi lampiran 1 dan 2. Langsung saja ya. Perbandingan pengetahuan Al-Quran yang direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun para sahabat dengan kekhawatiran Umar akan kehilangan Al-Quran karena syahidnya para hufaz menyangkut hukum bersaksian para hufaz. Dengan jumlah ribuan yang memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui otoritas yang saling beruntun di muka bumi ini yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Dan kematian mereka hampir mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan ilmu yang diberi otoritas, meskipun mungkin terdapat bahan tulisan yang tak sengaja sama persis dengan Al-Quran. Selama terdapat saksi utama yang sesuai, ia akan menjadi paling tinggi dalam urutan dokumen yang sah. Oleh karena itu, dalam membuat kompilasi suhuf, Abu Bakar tetap pada pendiriannya bahwa setiap orang yang harus membawa ayat Al-Quran dan dua saksi untuk membuktikan bahwa bacaan itu datang langsung dari Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang telah ditulis tetap terpelihara dalam rak-rak dan lemari simpanan dengan otoritas saksi yang menjadi poin penting dalam proses ini. Dalam artikel Britannica pada 1891 menyatakan bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam Al-Quran yang disebabkan oleh kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, termasuk kesalahan dalam nama-nama dan perincian yang diambil dari sumber-sumber Yahudi. Nolkede mengkritik bahwa bahkan orang Yahudi yang paling tolol sekalipun tidak akan salah menyebut Haman sebagai menteri Fir'aun atau menyebut Miriam, saudara perempuan Musa, sebagai Maryam atau ibu Isa. Selain itu, Al-Qaeda menyoroti kehubungan Muhammad tentang Mesir yang disebut subur, meskipun hujan jarang terjadi di sana. Bukan karena sungai Nil. Kritik ini dianggap sebagai upaya menyedihkan untuk mencoba mengubah citra Islam dengan menggunakan pandangan dari luar tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan kepercayaan dalam Islam. Al-Qaeda juga disorot karena menyalahkan Al-Quran atas pertanyaan yang dianggapnya itu tidak sesuai dengan catatan sejarah Yahudi, seperti menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, bukan Musa. Pertanyaan ini menunjukkan ketidakpahaman Al-Qaeda terhadap konteks dan penafsiran dalam Al-Quran serta sejarah agama Yahudi. Sebelum membahas Orientalisme, pertanyaan yang diajukan mengenai apakah seorang ilmuwan yang antisemit bisa dianggap netral ketika mempelajari dokumen Yahudi seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas laut mati. Analogi ini menyoroti pentingnya objektivitas dan kejujuran dalam penelitian yang seharusnya berlaku juga bagi orientalis dalam menganalisis ajaran Islam. Nah, seorang ilmuwan Kristen dan pendiri astrologi yaitu Friedrich, meskipun memiliki latar belakang keilmuan Perjanjian Lama, memiliki pandangan sinis terhadap kitab suci tersebut. Delizas itu menyatakan bahwa Perjanjian Lama penuh dengan penipuan, amburadul, mengelirukan, dan tidak dapat diterima secara logis, serta mengandung berbagai keanehan dan kepalsuan meskipun dianggap antisemit. Delizas itu menolak label tersebut. Namun beberapa pertanyaannya itu seperti menyebut orang Yahudi sebagai bahaya yang mengerikan, mendukung tudingan tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penilaian terhadap karya antisemit dan pentingnya kritik yang objektif dalam menganalisis teks agama. Nah, John Strucknell itu seorang guru besar dari Universitas Harvard, pernah menjadi pemimpin redaksi tim editorial Dead Scroll pada tahun 1987, namun kemudian dipecat setelah wawancara kontroversial dengan wartawan Israel Avi Kazman. Dalam wawancara tersebut, Strucknell itu mengungkapkan perasaan anti-Yahudi, menyebut agama Yahudi itu sebagai agama yang mengerikan, dan mengusulkan agar orang Yahudi masuk dalam agama Kristen secara massal, meskipun
Awalnya itu tidak berniat untuk terlihat antisemit. Nah, pertanyaannya ini dipandang kontroversial dan mengundang sebuah kritik. Strucknell kemudian curiga bahwa ada kekhawatiran tentang keilmuan Kristen yang mempengaruhi penelitian terhadap dokumen milik sekte Yahudi seperti Dead Sea Scrolls. Nah, Strucknell ini juga menyatakan bahwa meskipun dipecat dan dituduh sebagai antisemit, sebenarnya ia itu hanya anti-Yahudi dalam konteks agama, bukan individu atau masyarakat Yahudi secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa tujuannya itu adalah memperluas kekuasaan Kristus dengan memiliki lebih banyak pengikut dari kalangan Yahudi. Meskipun struktur itu mempertahankan keyakinan agama Kristen, keputusannya itu mengungkapkan pandangan anti-Yahudi dalam konteks agama yang telah menimbulkan kontroversi dan akhirnya itu menyebabkan pemecatan dari jabatan pemimpin redaksi. Kritik terhadapnya itu tidak hanya terkait dengan pandangan pribadinya, tetapi juga dengan ketakutan dan subjektivitasnya itu dalam meneliti dokumen agama Yahudi dan persaingan agama yang mempengaruhinya. Lalu selanjutnya dengan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, pada bab ini itu disampaikan bahwa dalam interaksi awal antara generasi pertama Islam dan wahyu ilahi, proses penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi itu menjadi penting dalam bentuk tulisan Arab pada saat itu yang dikenal sebagai scripto defectiva, yang dirancang untuk memudahkan penghafalan dan mendukung pemeliharaan kata-kata ilahi dalam ingatan manusia. Istilah Jam'ul Quran yang digunakan untuk menggambarkan pengumpulan wahyu-wahyu Nabi juga itu mencakup konsep penghafalan. Nah, penghafalan ini merupakan tradisi yang sangat menonjol dalam budaya Arab ketika Al-Quran diwahyukan, yang memungkinkan pemilihan wahyu secara utuh. Saat dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman, komisi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu menggunakan penghafalan sebagai sumber utama dalam proses kodifikasi selain dari sumber tertulis lainnya. Al-Quran memberikan dorongan yang kuat untuk pembacaan dan penghafalnya. Permulaan wahyu kepada Nabi dimulai dengan perintah untuk membaca. Nah, Nabi ini diperintahkan untuk mengikuti pembacaan Al-Quran dan wahyu-wahyu Al-Quran yang disampaikan secara bertahap agar dapat disampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, saat itu Nabi membacakan Al-Quran kepada khalayak ramai. Tuhan menciptakan penghalang antara yang beriman dan tidak beriman. Nah, pengikut Nabi ini diminta untuk mendengarkan dengan bijaksana dan memperhatikan dengan seksama saat Al-Quran dibacakan, terutama saat membaca bagian-bagian yang termudah Al-Quran dalam sholat, yang akan memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, keberadaan penghafal Al-Quran yang dikenal sebagai qurra, amalan Al-Quran atau hafiz, itu merupakan suatu keharusan sejarah dari generasi pertama Islam. Ibnu Mas'ud itu merupakan orang pertama yang membaca Al-Quran dengan surah lantang di Mekah, meskipun ia dihadapkan dengan tantangan yang keras. Nah, Abu Bakar juga itu terkenal membaca ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan di depan rumahnya. Hadis-hadis juga itu melaporkan bahwa sejumlah besar sahabat Nabi menghafal Al-Quran. Namun karena pewahyuan pada saat itu belum selesai, tingkat hafalan Al-Quran para sahabat itu tidak dapat ditetapkan secara pasti. Ini menunjukkan betapa pentingnya penghafalan Al-Quran dalam tradisi Islam dan bagaimana para pengikut Nabi dan sahabat berupaya untuk memahami dan menyebarkan sejarah Al-Quran. Nah, tafsir yang merupakan upaya untuk memahami Al-Quran itu dilakukan terutama di kalangan muslim. Istilah tafsir itu berasal dari kata fafsara yang berarti menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan, dan secara khusus merujuk pada penjelasan dan ilmu penafsiran Al-Quran. Nah, sinonim kata tafsir itulah syarh atau takwil. Meskipun istilah syarh itu memiliki makna yang serupa, istilah ini lebih umum digunakan dalam ilmu hadis sebagai komentar atas hadis. Nah, sementara itu takwil berasal dari kata al yang berarti kembali ke asal, dan dalam konteks Al-Quran berarti akibat atau kesudahan. Meskipun takwil masih digunakan dalam studi Al-Quran, pada awalnya itu kata ini digunakan sebagai sinonim untuk tafsir, dan tetap demikian setidaknya itu hingga masa At-Tabari. Mufassir besar seperti At-Tabari itu masih menggunakan kata takwil sebagai sinonim untuk tafsir dalam karya-karya mereka yang mencerminkan hubungan sinonim antara kata tafsir dan takwil. Nah, state primitif tafsir Al-Quran itu dapat dilihat dalam keragaman bacaan Al-Quran yang ada pada awal Islam.
keragaman bacaan yang terdapat dalam mushaf sebelum masa Khalifah Utsman dapat dianggap sebagai refleksi dan tafsir yang berkembang di kalangan muslim awal. Contoh seperti pembacaan wal salat al-wusta dengan tambahan wal salat al-asr itu menunjukkan interpretasi bahwa sholat zuhur itu dimaksud dalam ayat tersebut. Berbagai contoh lain yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tetap teks mencermin tahap awal dari perkembangan tafsir Al-Quran dalam Islam. Ortodoksi Islam itu menganggap keragaman bacaan awal tersebut sebagai hasil dari aktivitas tafsir. Al-Suyuti misalnya merujuk pada pandangan Abu Ubaid yang menyatakan bahwa tujuan dari variasi bacaan adalah untuk menafsirkan bacaan yang terkenal. Baik, sekian dari situ saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.